ini kurang lebih tinggal 15 menit. Jadi izin ini, apakah disetujui kalau kita menambah waktu sekitar 15 menit, jadi kita selesai jam 5.45 Bapak Ibu? Kalau setuju kasih love-love ya. Setuju ya? Oke deh. Baik, ya Bu Juni juga Pak Ajen, ada kurang lebih sekitar 15 pertanyaan ya. Ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam 15 menit ya. Saya memilih ya, terus terang saya pilih pertanyaan yang saat ini sangat kritikal karena sepertinya akan di-action oleh yang bersangkutan. Yang pertama, Prof. Juni, ini dari Ika Rahma ya. Nanti Ika Rahma kalau terpilih sama Prof. Juni nanti bisa WhatsApp nomornya di ini nanti diambil sama Mbak Nadia. Prof. Jun, waktu saya lihat slide ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah pas dengan yang sedang kami lakukan di desa kabupaten ya, untuk percontohan. Jadi ini Ika Rahma lagi mengaplikasikan tentang pengelolaan sampah ini. Nah, dia tanya, buku tersebut adakah contoh daerah yang sudah berhasil kelola sampah dan menjalankan ekonomi sirkuler? Ini seperti program Pak Prabowo juga ini, dari waste to energy ya, di Jawa Tengah itu ada 4 waste to energy dengan insinerasi kalau tidak salah ya. Ini siapa tahu ini ada informasi dari Prof. Jun. Saya baca dulu pertanyaannya Prof. Jun ya, nanti dijawab sekaligus ya Pak Prof. Jun ya, supaya nanti waktunya bisa lebih ini. Terus Pak, yang kedua, ya, maaf, ini pertanyaannya ada di chat juga banyak sekali. Bapak membaca yang di chat atau tidak? saya sudah kumpulkan yang di chat di sini, Prof. Jun. Oke, karena kalau Bapak nanti lanjut, saya udah lupa lagi yang ditanya. Mendingan satu-satu dijawab aja, Pak. Oke, kalau begitu kita jawab dulu dari chat juga yang belum masuk ini Pak Dialah. Iya. Silakan. Ya, nanti sama-sama. Ini banyak sekali ini. Iya, nanti sama-sama aja jawabnya. Baik, saya mau Pak Ajen saling melengkapi ya, Pak Ajen ya. Oke, di buku saya tidak memetakan daerah-daerah mana yang mengelola sampah karena datanya saya bingung. Di Indonesia itu data mana ya yang bisa dipercaya? Banyak sekali sumber-sumbernya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau lihat case by case, rata-rata perusahaan itu sudah banyak sekali mengelola sampah. Perusahaan-perusahaan yang besar ya Bapak Ibu. Itu mereka mempunyai program-program pengelolaan sampah. Yang kalau Bapak Ibu sekalian mendingan cek aja di daerah tersebut daerah mana. Bogor banyak sekali. Atau ipal-ipal mereka kan ada semua ya Bapak Ibu. Cuman kalau ditanya kenapa susah sekali ya, karena yaitu stuck di hanya kepala. Paham, tapi perilakunya tidak berubah. Ya, jadi di green productivity itu nomor 1 yang selalu ditekankan berkali-kali adalah perubahan perilaku Bapak Ibu. Karena untuk menjadi certified green productivity, Bapak Ibu juga mempunyai kode etik, ya, mempunyai semangat untuk continuous learning. Jadi sebagai green productivity kalau cuma diem aja itu nggak bakal bisa Bapak Ibu. Ya, kita harus menjadi katalisator, enabler untuk teman-teman lain. Itu dari saya, Pak Dialah. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2 ini dari Ibu Titi Agustina dari Aprodi Jateng. Saya mungkin bacakan sebelum pertanyaan kedua, Pak Dialah boleh menambahkan sedikit informasi dari Prof. Jun. Ya, baik. Silakan. Makasih Bu Ika pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan database, tahun lalu kebetulan kami mendampingi delegasi dari China Productivity Center ke salah satu satuan kerja di Kementerian Lingkungan Hidup. Itu namanya Pusat Analisa Resiko dan Pengendalian Dampak Lingkungan. Itu adanya di Puspitek BSD. Nanti Ibu juga bisa akses di situ kalau nggak salah. Mereka juga punya data-data terkait dengan apa yang Ibu tanyakan, termasuk mereka juga salah satu dari core organisasi yang terkait dengan proper atau program untuk pengendalian dampak lingkungan. Jadi nanti Ibu juga bisa coba lihat di itu, melengkapi data-datanya yang Ibu tanyakan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Juni. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Dialah. Terima kasih. Pak, tapi baik, terima kasih banyak ya. Ya mohon maaf, saya ini kan di daerah di Jawa Tengah dan saya mungkin justru melalui akses caranya mungkin bisa menjembatani dari acara ini gitu Pak, mungkin ke Pak Dialah mau info siapa gitu, mungkin by WA biar saya itu langsung aplikasinya gitu loh. Oke, baik, terima kasih Ibu Ika. Ini
insights yang muncul di kegiatan ini sangat penting. Dari Prof. Juni merespons berdasarkan bukunya, dan juga dari Pak Ajen juga merespons dengan beberapa database ataupun informasi yang sudah disampaikan ya. Jadi kalau terkait dengan contoh ataupun aplikasi ya, nanti kita bisa koordinasi mungkin ya dengan Pak Ajen atau Bu Juni, di mana referensi misalnya pelaksanaan terkait dengan pengelolaan sampah yang sudah sirkuler ya, suka dukanya. Atau ini bisa kita jadikan event selanjutnya ya, dari kegiatan kita ya, mengundang para praktisi di bagian sampah ya. Terima kasih banyak Ibu Ika, ini kita notet banget ya. Seperti kita japri-japrian juga, saya Ibu dengan Prof. Jun silakan, nanti kita coba connect-kan kemana. Siap. Terima kasih. Ini menjadi satu poin penting ini Pak Ajen untuk productivity clinic konsultansi GPS ya. Bisa jadi notis ya untuk teman-teman. Iya. Utamanya ekonomi sirkuler nih Pak, keren banget. Ya, benar. Terima kasih Pak Ajen dan juga Prof. Jun. Izin Prof. Jun, saya lanjut ya. Ini pertanyaan juga dari Jateng ya, terkait dengan dari Ibu Titi Agustina. Ini terkait dengan implementasi green productivity pada sektor industri. Apakah itu semua 17-17-nya bisa diterapkan ya, tujuan pembangunan berkelanjutan? Terus bagaimana dikaitkan dengan organizational performance excellence? Jadi impact-nya apa? Bisa diukur nggak? Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan impact juga ya. Di beberapa pertanyaan peserta sepertinya sudah merangkum ya dari pertanyaan Ibu Titi ini. Silakan dari Prof. Juni. Tujuan pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara menetapkannya. TPB itu kita dukung 17-nya, dukung. Tetapi kalau bicara prioritas, tidak 17-17-nya. Tetapi disesuaikan dengan setiap konteks industri masing-masing. Nggak mungkin kita bicara mengenai 17-nya menjadi prioritas, tidak. Karena harus relevan dengan risiko dan peluang bisnisnya. Oke, bisa terukur, sangat bisa. Paling gampang bicara mengenai green productivity adalah efisiensi. Efisiensi dari waktu, efisiensi dari biaya, efisiensi dari tenaga. Konteks green productivity selalu bicara mengenai efisiensi, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks apapun juga. Yang kedua, green productivity selalu bicara mengenai pengurangan limbah. Limbah ini macam-macam di dalam green productivity. Bukan hanya limbah sampah. Limbah itu adalah waktu yang terbuang, itu waste. Oke, tenaga yang terbuang itu juga waste. Ya, semua yang terbuang dalam konteks green productivity adalah waste. Jadi bicara green productivity bicara mengenai efisiensi dan pengurangan waste. Kemudian apabila kita melakukan ini, otomatis kita pasti mendukung TPB. Oke, tetapi tidak semuanya. Prioritas TPB yang mana yang perlu kita dukung sesuai dengan prioritas activity. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian mengerucut ke prioritas tertentu dibandingkan 17-17-nya tetap tidak terukur. Mendingan satu fokus, terukur, termonitoring. Oke, itu poinnya. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Juni. Dari Pak Ajen, ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Ibu Titi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Titi. Ini sudah sangat komprehensif sebenarnya yang disampaikan oleh Prof. Jun. Saya cuma ingin meng-highlight satu hal saja. Karena kalau kita berbicara tentang green productivity, Bapak Ibu, pada saat kita disertifikasi dan kita dinyatakan kompeten, ya itu tadi yang benar dibilang sama Prof. Jun. Kita balik lagi ke personal kita kembalikan apakah kita mampu menginfluence orang di sekitar kita yang pertama kalinya. Jadi kalau kita memodifikasi behavior, kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Prof. Jun betul, kita fokus kalau misalkan dari Kementerian Ketenagakerjaan di TPB nomor 8 tadi Bapak Ibu, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada saat menumbuhkan ekonomi dengan adanya orang yang bekerja secara sampai capek gitu ya, tetapi tumbuh subur kerusakan lingkungan dan perilaku yang korup. Nah, apa yang perlu kita lakukan ini? Beliau sudah lelah katanya. Nah, ini mungkin Prof. Juni bisa sharing. Terima kasih. Pertanyaannya memang sulit sekali untuk dijawab, tapi saya punya jawaban. Cari pemimpin yang tegas, yang independen, yang bisa menggerakkan ini semua. Udah, itu aja. Karena core-nya ada di pemimpin.
Kalau nggak ada pemimpin yang bisa tegas, independen, yang kanan kiri ya Bapak Ibu ya, independen itu dia yang nggak punya banyak kepentingan dan tegas. Hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan. Kalau tidak bisa. Begitu banyak kepentingan, begitu banyak konflik of interest, tidak bisa. Karena bicara sustainability itu adalah top bottom, ya, top down. Oke? Tapi kalau kita bicara mengenai pemberdayaan masyarakat, bottom up. Jadi approach-nya berbeda-beda. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sustainability apapun juga, terutama di Green Productivity Certification, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Mas Ajen, bagaimana Pak Dialah, semangat 45, kita selalu menggerakkan UMKM, itu adalah the real certification. Certified orang-orang itu bukan hanya bicara mengenai knowledge, tapi punya spirit, punya energi untuk menggerak orang lain. Itu yang disebut dengan impact. Oke, kalau cuman stop, berhenti aja, itu namanya tidak memberikan impact, Bapak Ibu. Kalau kita turunkan ke bawah, perusahaan, bagaimana perusahaan bisa berubah? Kembali lagi, pemimpinnya siapa? Oke, nah kalau bicara tadi, tidak ada insentif, nggak bergerak. Tidak ada regulasi, nggak bergerak. Pertanyaan saya yang tadi, Bapak Ibu mungkin bergabung. Bapak Ibu takut sama hukum manusia atau hukum alam? Ya yuk. Kenapa kalau kita menjaga alam harus pakai insentif? Kenapa kalau kita menjaga alam harus pakai peraturan-peraturan dulu? Nggak takutkah dengan hukum alam yang memang sudah terbukti? Kembali lagi kan ke arah dasar manusia. Dari hakikatnya manusia, mau pakai pendekatan agama apapun juga, semua punya konsep pertobatan ekologis. Ya, menjaga alam. Oke, Bapak Ibu, maka takutlah pada alam. Jangan takut pada manusia, apalagi minta-minta insentif. Oke, bumi kita satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu nebeng semua bersama-sama dengan kami semuanya, bukan? Ya, jadi ingat, ego kita adalah merusak lingkungan inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Yang Maha Pencipta. Itu saja, tidak ada jawaban lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Prof. Juni. Ini sepertinya menjawab juga ada pertanyaan dari Ibu Iwus tadi terkait dengan awareness ya, dan juga Pak Matthew Millen. Karena banyak sekali pertanyaan, Prof, ini ada satu dari UMKM. Kebetulan beliau ini praktisi terkait dengan mungkin circular ekonomi atau yang berhubungan dengan bisnis UMKM ya. Pertanyaannya ada di chat, karena saking banyaknya ini saya ambil saja. Ini dari Ibu Fevi, Rempah Sumber Rezeki. Saya mengelola limbah rempah untuk menghasilkan limbah herbal untuk pupuk, supaya menghasilkan pupuk yang bagus. Apakah pupuk ini harus dicampur dengan pupuk kandang? Saya tahu ini sangat teknikal nih Prof. Hanya kalau misalnya Prof punya referensi untuk membantu kawan kita ini, saudara kita ini, Ibu Fevi atau Pak Ajen, monggo. Beliau menanya tentang apakah harus dicampur dengan pupuk kandang untuk mendapatkan pupuk terkait agriculture. Oke, saya akan langsung berikan referensi teman saya ya yang sangat baik hati untuk bicara mengenai peternakan, perkebunan semuanya. Oke, saya akan berikan kontaknya ke Pak Dialah sekarang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Juniati. Nanti Ibu Fevi bisa dicatat nomor saya di kotak chat. Kita akan teruskan informasi dari Prof. Juniati ke Ibu Fevi ya yang bertanya. Tadi saya ada taruh di kotak chat ya karena banyak sekali pertanyaan. Ini Prof, sepertinya perlu ada sesi tambahan ini Prof. Terima kasih Pak. Iya, dan memang kami selalu mengenalkan Bapak Ibu semuanya ya, yang memang kebutuhan ini semua teman-teman kita gratis ya Bapak Ibu, cuma satu syaratnya, selalu berkomitmen. Jangan nanya tapi nggak ngapa-ngapain. Nah kayak gini yang kami nggak mau ya. Nanya, semangat, berkomitmen. Terima kasih banyak Prof. Juni. Ini ada lagi pertanyaan dari beberapa orang. Sepertinya waktunya ini sangat terbatas. Saya pilih satu saja yang terakhir ini, yang tadi bertanya secara spesifik ke Pak Ajen ya. Pak Ajen, ini dari Bu Yeni Aprodi Sumsel, ada satu pertanyaan yang mention Bapak.
Pak Ajen bisa langsung baca di layar Pak, karena saya terhubung tertutup. Pak Ajen bisa langsung merespons pertanyaan dari Bu Yeni. Baik. Ya, terima kasih Pak Dialah, terima kasih Bu Yeni juga untuk pertanyaannya. Ini luar biasa ya pertanyaannya, karena memang terkait dengan pengurangan tenaga kerja. Nah, kalau misalkan kita bicara layoff, Bu Yeni, Bapak Ibu sekalian, misalnya nih ada regulasi transisi energi dari penggunaan batu bara ke energi terbarukan, maka PLTU dan kendaraan listrik akan masuk ke pertimbangan untuk tidak digunakan dan bonus demografi dikhawatirkan akan menjadi beban demografi. Nah, ini kita kembalikan lagi ya Bu Yeni, bahwa pada saat kita bicara bonus demografi yang kita hanya tinggal punya waktu ini dari tahun 2026, tahun ini sampai dengan tahun 2030, kalau kita tidak menyiapkan adanya bonus demografi ini dengan skill yang nanti akan menjadi kebutuhan dalam 4 tahun ke depan, itu nanti akan menjadi beban, betul sekali. Tapi pada saat kita berbicara tentang regulasi yang ada, kita akan cari regulasi yang bisa saling mendukung dan saling terkait. Sebagai contoh, saat ini Bapak Ibu sekalian, orang banyak bertanya dan bahkan banyak menghujat, kenapa sih Menteri Kehutanan ditunjuk yang bersangkutan? Bukan pakar lingkungan, bukan orang yang sekiranya memang memahami terkait dengan kerusakan ekologis dan lain sebagainya. Recording stopped. Tapi ternyata di situ kita melupakan, mohon maaf Bapak Ibu, satu faktor. Recording in progress. ESG, Environment Social Governance. Sosialnya kita lupa. Bahwa kalau kita berbicara impact secara sosial, Bapak Ibu, di situ ada misalkan penggusuran, ada pembukaan lahan secara paksa, katakan kita bicara tanah ulayar, tanah adat, dan lain sebagainya, itu membutuhkan satu pendekatan yang memang tidak hanya kita berbicara dari perhitungan eksak atau secara nominal yang bisa diberikan berapa pengembaliannya. Tapi di situ ada pendekatan secara psikologis, katakan. Ada pendekatan secara humanis. Ada pendekatan yang memang harus dilakukan bagaimana caranya agar secara ekologis seluruh faktor ini baik manusia dengan lingkungan itu bisa berjalan secara seimbang. Maka secara tidak langsung kita di sini melihat bahwa adanya regulasi yang sudah mengatur terkait dengan banyak hal untuk peningkatan atau katakan environment yang sustain ke depannya. Jangan sampai kita lupa bahwa yang memiliki faktor dampak terbesar untuk menciptakan kerusakan adalah manusianya. Jadi manusianya dulu yang perlu kita sentuh. Manusianya dulu yang perlu kita rubah mindset-nya. Yang perlu terus kita selalu ingatkan. Bagaimana caranya agar nanti yang kita wariskan sebagai generasi sekarang untuk anak cucu kita, mau itu Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya, yang mungkin nanti akan lebih kritis dari kita dalam menyikapi suatu permasalahan, mereka bisa melihat seluruh permasalahan itu secara utuh, tidak hanya parsial. Karena sekarang Bapak Ibu dengan banyaknya media sosial yang bertebaran dan utamanya adanya buzzer, adanya influencer, bahkan ya secara berimbang antara pihak yang pro kontra ini memiliki kekuatan yang hampir sama kalau saya bisa bilang. Tapi informasinya kadang-kadang secara parsial itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Kita harus terbiasa untuk melihat informasi secara utuh mulai saat ini. Jadi nanti ke depannya apapun yang kita tinggalkan, baik itu faktor environment-nya, sosialnya, dan tata kelolanya, itu akan menjadi satu jalinan yang utuh untuk kita wariskan bagi anak cucu kita ke depannya. Terima kasih Pak Dialah, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ajen buat responsnya. Karena waktu kita yang sangat terbatas, izin ini kita tutup. Saya tutup seperti yang disampaikan oleh Ibu Juniati tadi. Kita akan memilih 5 orang yang akan mendapatkan buku. Ini dari HIPMI nih Bu, dari asosiasi berhubungan dengan psikologi. Jadi yang mendapatkan buku yang beruntung, mohon maaf ini Bapak Ibu tidak bisa terjawab semua karena waktu yang sangat singkat. Dari Prof Juni memutuskan Ibu Ika Rahma, Ibu Titi Agustina, Bapak Apin Afian, Bapak Matthew, dan juga Ibu Fevi tadi yang dari UMKM yang tanya tentang sampah, ini yang akan mendapatkan buku terkait dengan hadiah Prof Juni yang disampaikan tadi. Nanti dapat kalau menghubungi... ada satu lagi nggak apa-apa Pak Dialah, kami akan memberikan 6. Ya. Oke, berarti ini yang muncul di sini ya tulisannya ya, Pak Ben Rahman lah ya. Iya, oke. Ada 6 buku akan kami kirimkan ke Pak Dialah ya.
Baik, terima kasih banyak Prof. Juni buat kebaikannya bagi buku yang luar biasa, dan saya yakin bukunya ditunggu-tunggu. Bapak dan Ibu kalau ingin membeli, tadi sudah ada referensinya ya, nomor kontak, silahkan dapat berhubungan langsung dengan PIC yang kita berikan aplaus. Pak Basuki, iya. Pak Dialah, mohon maaf. Silakan. Pak Basuki ini minta akan diberikan ke anak-anak kami di sekolah alam. Nggak apa-apa, ditambah aja Pak Basuki, jadi 7 ya. Oh, Pak Basuki ya? Oke, Pak Basuki bisa hubungi saya ya di nomor yang saya taruh di situ. Jadi sekolah alam akan tambah 1 jadi 7 ya. Iya. Buat Basuki Rahmat ya untuk teman-teman di sekolah. Kita semua bisa merasakan seberapa Profesor Juni luar biasa, Pak Ajen luar biasa. Ya, kita punya tokoh-tokoh besar di antara kita untuk green productivity yang kita dukung untuk kemajuan bersama di Indonesia. Jadi kita semua di prodi berkomitmen kita akan terus membuat ruang-ruang belajar seperti Universitas Indonesia bisa terus tumbuh. Sebelum kita berpisah, mungkin izinkan saya menutup ya dengan sedikit pantun biasa. Pagi hari menanam cemara, tumbuh rindang, menjaga bumi ini. Signifikan hijau bukan wacana. Saatnya kita semua bergerak bersama hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Pak Irwan nggak tidur seminggu nih nyiapin pantun. Dicatat tuh pantunnya Pak Irwan. Pak Irwan sekalian ini Pak Irwan kita berikan sertifikat ya. Mbak Natia bisa ditampilkan sertifikatnya terus dipin Prof Jun sama Pak Irwan sama Pak Jen dalam satu satu frame ya. Kita akan berikan sertifikat buat Prof Juniarti dan juga Pak Jen dari Pak Irwan. Silakan Pak, disampaikan Pak. Ya, kepada para narasumber kita yang hebat, Profesor Juniarti dan para Pak Ajen, izin kami ini mungkin hanya bisa kami berikan, dan terima kasih yang luar biasa. Mohon diterima sertifikat yang ada, dan semoga Prof Juniarti dan juga Pak Ajen berkenan untuk bisa terus bersamai kita semua dalam mengembangkan kualitas di Indonesia. Mohon diterima, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Irwan. Foto bersama dulu ya. Pak Dialah. Pak Irwan sebentar, Prof Jun, Pak Ajen kita foto bersama. Silakan nanti ya difoto dulu untuk ini pemberian sertifikatnya. Ya. Oke, sudah nanti kepada Pak Ajen. Ya, mohon dapat diterima juga. Ya, terima kasih banyak Pak Irwan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudari semua, Pak Ajen yang sudah sekarang. Kita sampai ketemu lagi pada program selanjutnya. Terima kasih Pak Juniarti, Pak Irwan, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih Pak Ajen. Terima kasih Pak Irwan, Mbak Diala. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irwan. Recording stopped. Terima kasih Pak Dian. Pak Hafid, Ibu Imus. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dian, sukses. Oke, siap Pak Irwan. Terima kasih. Kita lanjutkan.